Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat yang tak pernah berhenti dalam mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah, segala puji baginya pula yang telah memilih kita termasuk hamba-hamba yang ditunjuki kepada Islam dan sunnah, dan juga termasuk hamba yang dipilih untuk diberi hidayah taufik untuk bersemangat mengkaji agama Allah. Dengan bersumberkan sumber yang jernih dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang ditunjukkan sebagai pemahaman yang benar oleh Allah dan Rasulnya, yakni pemahaman salafus saleh. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman, ketakwaan dan amal soleh kita, serta melindungi kita dari segala syubhat yang berbuah sesat dan dari segala godaan syahwat yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Dan Allah Ta'ala akan selalu memperhatikan kita ketika kita selalu berharap kepadanya dan memohon kepadanya. Karena itu jangan sampai kita bosan untuk terus berdoa dan berharap kepadanya. Segala kebaikan, terutama kebaikan merupakan nikmat yang terbesar, nikmat hidayah dan rahmah. Karena siapapun yang mendapatkan nikmat hidayah akan terhindar dari segala yang dhalalah, segala yang sesat, sehingga tidak termasuk golongan ad-dhalin, yakni golongan orang-orang yang beramal tanpa ilmu, berakidah tanpa ilmu, berkata dan berbuat tanpa ilmu. Dan apabila kita mendapatkan nikmat rahmah yang istimewa, maka kita tidak termasuk golongan orang yang al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan nikmat terbesar itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka malam ini kita kaji nama Allah Al-Latif, Al-Latifu. Nama ini diantaranya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 103, di mana Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir.
Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, sedangkan Dia menjangkau seluruh pandangan, seluruh penglihatan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Sedangkan pandangan makhluk ini belum bisa melihat Allah Ta'ala. Tapi nanti ahli surga akan diberi kesempatan dengan mata kepalanya melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa pandangan manusia atau makhluk di dunia ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala, melihat zatnya. Karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, yakni dirimu, aku ingin melihatmu. Maka kata Allah, qala lan tarani, Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat aku. Itu di dunia. Adapun di akhirat, Allah Ta'ala sudah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah, yakni wajah ahli surga. Ada wajah-wajah di hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, wajah-wajah itu pada melihat. Dan ahlu sunnah menetapkan hal itu, sehingga di kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ru'yatul mu'minin rabbahum yaumil qiyamah, bahwa orang-orang beriman akan bisa melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti. Kemudian ayat yang kita baca ini juga menunjukkan bahwa Allah mengawasi dan melihat penglihatan kita semua. Bahkan Allah mengetahui gerak-gerik penglihatan kita, setiap kedipan dan setiap lirikan. Karena itu dia menyebut dirinya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pengkhianatannya mata dan segala apa yang tersimpan di dalam dada, yakni hati, rahasia-rahasia manusia. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dalam ayat ini dengan dua namanya, wa huwal latiful khabir. Ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Latif dan Al-Khabir, Maha lembut. Karena Dia memiliki kelembutan yang sempurna, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, dan terutama kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang dicintainya, Dia maha lembut.
dan juga Maha Tahu. Maha Tahu siapa yang berhak mendapatkan kelembutannya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama makna al-latif pada haknya Allah Ta'ala. Ismuhul latif yatadammanu ilmahu bil asya'id daqiqah wa isalahur rahmah biturukil khafiyah. Bahwa nama al-latif mengandung makna pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu, sekalipun sesuatu itu sangat lembut. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Bahkan Allah itu telah menghitung segalanya dengan hitungan yang pas. Butiran pasir seluruh dunia berapa jumlahnya Allah tahu. Tidak ada satupun debu yang paling lembut sekalipun kecuali Allah tahu. Bahkan ada makhluk bersel satu yang Dia ciptakan, yang itu makhluk hidup. Apa kebutuhan makhluk itu Allah tahu. Di mana tempatnya dan di mana gudang rizkinya. Dan Allah menunjuki kepada makhluk sel satu bersel satu itu untuk mendapatkan rizkinya. Dan bahkan Allah mengetahui berapa umur masing-masingnya dan bagaimana nasib masing-masing dari makhluk yang paling lembut itu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dan juga bahwa Allah menyampaikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada semuanya, semua makhluknya dengan cara-cara yang sangat tersembunyi, dengan cara Dia yang tidak serupa dengan cara makhluk dalam menyampaikan kasih sayang. Dari situ bahwa Dia memang benar-benar maha lembut, tapi kelembutan Allah tentunya lutfullah itu la yushbihu lutfal makhlukin, tidak serupa dengan kelembutan seluruh makhluk. Dan seluruh sifat Allah itu memang tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Bahkan tidak ada satupun sifat Allah yang serupa dengan sifat makhluk. Dan kalau sudah suatu sifat dinisbatkan kepada Allah, kita ingat kaidahnya yang dulu sudah kita kaji pula, yakni maknanya sudah makna rububiyah wala marbub. Makna ketuhanan, bukan lagi makna makhluk. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Al-Latif bimakna juga alladhi ahata ilmahu bis-sarair wal khafaya wa adrakal khabaya wal bawatina wal umur ad-daqiqah. Al-Latif bi ibadihil mu'minin al-musil ilaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanih min turukin la yash'uruna biha, fahuwa bima'na al-khabir wa bima'na al-ra'uf. Al-Latifu adalah zat yang mencakup dengan ilmunya itu kepada segala rahasia dan segala yang tersembunyi, dan menjangkau segala yang tersimpan dan yang tidak nampak, dan segala perkara yang paling lembut sekalipun.
dan dia maha lembut kepada seluruh hambanya yang beriman, menyampaikan kepada orang-orang beriman segala yang maslahat untuk orang-orang beriman dengan kelembutannya dan kebaikannya, dengan cara-cara yang tidak disadari oleh para hambanya. Maka Al-Latif itu juga bermakna Al-Khabir, maha tahu, yang pengetahuannya itu mencakup segala sesuatu sampai yang paling lembut sekalipun. Juga bermakna Ar-Rauf, maha santun, yakni maha kasih sayang dengan kasih sayang yang sempurna kepada para hambanya yang dia kehendaki. Kemudian disebutkan sebagian dari kelembutan Allah Ta'ala, yang ini merupakan pengaruh dari nama dia Al-Latifu dan sifat dia Al-Lutfu. Al-Lutfu alladhi yatlubuhu al-ibad min Allahi bilisanil maqal wa lisanil hal huwa minar rahmah, bal huwa rahmatun khassah. Farrahmatu allati tasilu al-abda min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha hiya al-lutfu. Kelembutan yang selalu dicari oleh para hamba dari Allah Ta'ala dengan lisan ucapannya dan lisan keadaannya, itu berupa rahmah, kasih sayang Allah, atau termasuk jenis kasih sayang Allah, supaya kita disikapi lembut oleh Allah Ta'ala. Bahkan itu merupakan kasih sayang yang istimewa. Kelembutan Allah yang diminta dicari oleh orang-orang yang beriman adalah kasih sayang yang istimewa. Maka kasih sayang yang sampai kepada hamba dari arah yang tidak disadari oleh hamba, atau tidak disadari, tidak diketahui sebab-sebab datangnya kasih sayang itu, itulah al-lutfu, kelembutan dari Allah Ta'ala. Itulah kelembutan dari Allah. Wa min lutfihi bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bi maslahatihim la bihasabi muradihim. Dan termasuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah Allah Ta'ala mengukur, menakar rizki para hamba sesuai dengan pengetahuan Allah mana yang paling maslahat untuk hambanya. Berapa ukuran rizki dan apa saja rizki yang maslahat untuk hambanya, Allah ukur, Allah tentukan, bukan sesuai kemauan hamba. Allah memberi rizki kita dan seluruh makhluk itu bukan sesuai kemauan makhluk. Kalau kita semua pengennya apa-apa dikasih banyak, betul? Coba kalau semua manusia kaya raya, duitnya sak lemari semua, lemari besar penuh, udah, akhirnya semuanya dikerjakan sendiri juga, karena tidak ada orang yang cari duit lagi dan tidak ada yang mau disuruh-suruh dengan upah duit, kan itu. Jadi Allah
mengukur. Ada yang enggak, ya, ada yang duitnya habis, akhirnya cari, akhirnya mau bekerja kepada orang yang punya duit, kan begitu. Bahkan orang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Orang cantik disebut cantik karena ada yang enggak cantik. Orang tampan disebut tampan karena ada yang kurang tampan. Coba kalau dibikin sama semua, enggak ada istilah ya, tampan atau cantik. Semuanya sama. Tanya kepada ayam potong, face-nya semuanya sama, apakah mereka ya menyebut oh itu cantik, ya itu kurang cantik, apa menyebut gitu? Enggak. Ya. Faqad yuriduna syai'an wa ghairuhu aslah fa yuqaddiru lahum al-aslah wa in karihu lutfan bihim wa barran wa ihsana wa birran wa ihsana. Kadang-kadang makhluk atau manusia menginginkan sesuatu padahal yang lain, yakni selain sesuatu itu lebih maslahat bagi hamba itu, maka Allah mentakdirkan untuk mereka yang lebih maslahat itu. Meskipun kadang-kadang yang lebih maslahat itu tidak disukai oleh manusia yang mendapatkan takdir itu, padahal itu adalah bentuk kelembutan Allah kepada hamba dan kebaikan Allah kepada hamba itu. Diberi sesuatu yang kurang disuka. Apalagi di dunia, namanya nikmat itu pasti berpindah-pindah. Kegembiraan itu pun berpindah-pindah. Kelezatan itu berpindah-pindah dari satu jenis ke jenis yang lain, dari satu orang ke orang lain. Kita nggak akan merasakan senangnya, gembiranya punya duit banyak kalau banyak terus. Tapi kalau pernah tidak punya duit kemudian punya duit banyak, gembira, senang. Kita nggak akan merasakan nikmatnya sate gulai kalau sate gulai terus. Coba makan sate gulai pagi, siang, sore selama seminggu aja, gimana rasanya? Nggak lagi nikmat. Walau orang lain melihat, wah panganannya bedino sate gulai, tapi baginya nggak nikmat kalau seperti itu. Sate gulai akan nikmat ketika diselingi pecel, diselingi urap, diselingi ya, apalagi lodeh ya. Begitu. Dan itu bentuk kelembutan Allah Ta'ala. Karena itu dia mencipta berbagai ragam rizki yang rasanya beda-beda. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang getir, ada yang ya, kecut dan seterusnya. Ini diantara bentuk kasih sayang Allah. Coba kalau makanan kita ini seperti makanan ternak, mau nggak mau ya itu ya susah lah, kurang nikmat hidup ini ya. Apalagi manusia ini
gopok istilahnya. Ya. Lek maunya yang enak terus, akhirnya ra kepenak kan begitu kan. Sebagaimana lek sak penake dhewe akhirnya ra penak dhewe istilahnya gitu. Karena itu ketika Allah memberi bagaimanapun keadaannya, memberi apa saja yang kita terima, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena inilah wujud kasih sayang Allah Ta'ala. Kita sudah meminta yang terbaik, kemudian Allah memberi. Apapun wujud pemberiannya harus kita syukuri, dan kalau itu kurang menyenangkan, kita sikapi dengan sabar dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itu hati tidak terganggu oleh keadaan, menjadi jiwa pun menjadi nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, tenang di atas keimanan, tenang di atas keridhaan kepada Allah, sehingga mendapatkan balasan ridho dari Allah. Kemudian wa min lutfihi bihim annahu yuqaddiru alaihim anwa'al masaib wa durubal mihan wal ibtila'a bil amri wan nahyi asyaqi rahmatan bihim wa lutfan wa syauqan ila kamalihim wa kamal na'imihim. Di antara bentuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa dia mentakdirkan atas mereka berbagai macam musibah, dan biasanya musibah itu bertingkat, bertahap. Tidak langsung seorang hamba diberi musibah yang besar yang di luar batas kesabarannya, tapi bertahap. Terutama untuk hamba yang beriman tentunya. Dan itu hamba yang beriman itu diibaratkan seperti pohon yang lentur. Ketika pendek, angin yang menerpanya juga ringan. Semakin tinggi, angin yang menerpanya semakin kencang, tapi dia sudah terbiasa. Akhirnya kuat, kokoh. Adapun orang kafir itu seperti pohon yang getas, yang gampang patah, seakan-akan dibiarkan tinggi dulu, kemudian diterpa angin kencang, dia patah dan roboh, bahkan kadang tercabut dari akarnya. Karena itu, selama kita ini masih diberi hidayah kepada iman, maka yakinlah bahwa musibah-musibah yang Allah berikan dan durubal mihan, berbagai ujian atau pukulan-pukulan ujian, dan ujian berupa perintah dan larangan yang mungkin berat dirasa, berat perintah itu untuk dilaksanakan, berat larangan itu untuk ditinggalkan. Yakinlah bahwa itu kasih sayang dari Allah untuk kita dan bentuk kelembutan Allah kepada kita. Dan karena Allah menggiring kita kepada keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna dalam derajat kemuliaan, dan juga yang nantinya akan berbuah kenikmatan yang lebih sempurna lagi. Orang itu kalau habis sakit kemudian sehat, sehat itu lebih terasa nikmat. Tapi kalau sehat terus tidak pernah sakit, sehat itu seakan dilupakan sebagai nikmat. Dan nikmat itu kalau dilupakan tidak terasa. Sebagaimana kita diberi penglihatan, kadang-kadang nggak sadar kalau mata atau penglihatan itu nikmat. Diberi pendengaran, karena terus-terusan diberi, tidak pernah sakit, tidak mendengar walau sebentar. Akhirnya sering lupa kalau pendengar itu nikmat yang besar.
Maka kenikmatan itu ketika sempat dihentikan atau dikurangi, kita harus bersyukur karena kita diingatkan dan nanti akan menjadi serasa lebih nikmat setelah itu. Kemudian wa min lutfillahi ta'ala bi 'abdihi annahu rubbama tamahat nafsahu li sababin minal asbabi dunyawiyah allati yadunnu fiha idrak bughiyatih wa ya'lamullahu ta'ala annaha tadurruh wa tasudduhu amma yanfa'uh fa yahulu bainahu wa bainaha fayudhillu al-'abdu kariha wa lam yadri anna rabbahu qad latafa bih haitsu abqalahu al-amra an-nafi'a wa sarfa anhu al-amra ad-darra wa lihadza kana ar-ridha bil qada'i fi mithli hadhil asya' min a'la al-manazil. Termasuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, bahwa kadang-kadang seorang hamba jiwanya ini tertekan oleh sebab-sebab duniawi yang hamba ini menyangka bahwa dalam sebab-sebab tersebut dia akan mendapatkan kondisi yakni terhimpit atau kondisi sempit, kondisi minim. Padahal Allah Ta'ala tahu bahwa hal-hal duniawi itu akan membahayakan hambanya tersebut. Jadi disempitkan itu karena itu. Kalau sampai diberi kelonggaran dalam hal dunianya, itu akan membahayakan hamba itu dan akan menghalangi hamba itu dari apa yang lebih manfaat bagi hamba itu. Sehingga Allah menghalangi antara hambanya dengan hal-hal duniawi, sarana-sarana duniawi itu. Sehingga ketika merasa diberi kesempitan, diberi pas-pasan, si hamba ini kurang senang. Padahal dia tidak tahu bahwa Tuhannya saat itu sebenarnya telah berbuat kelembutan kepada hamba tersebut. Dan akan Allah Ta'ala itu akan mengekalkan bagi hamba itu perkara yang manfaat, atau telah mengekalkan untuk hamba itu yang lebih manfaat. Karena yang lebih manfaat bagi hamba itu memang diberi pas-pasan dalam urusan dunianya. Dan juga Allah telah memalingkan dari hamba itu perkara yang membahayakan. Berapa banyak orang yang diberi harta melimpah malah jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu. Dan ketika disempitkan, akhirnya enggak banyak harta yang diurusi, akhirnya punya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena inilah ridho kepada ketentuan, ridho kepada takdir dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi-kondisi diberi pas-pasan ini, itu termasuk setinggi-tingginya kedudukan. Karena itu tidak ada bagi orang beriman pilihan yang lebih baik kecuali selalu ridho kepada Allah Ta'ala apapun keadaan yang diberikan. Bahkan lisan orang beriman masih selalu memuji Allah Ta'ala walau di saat-saat yang pahit, walau di saat-saat musibah mendera, masih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan yang diberikan, karena dia memberi musibah ini karena dia memang sayang. Bahkan
kalau melihat kepada hadis Nabi, idza ahabballahu 'abdan yusib minhu, dalam riwayat ibtalahu, kalau Allah mencintai seorang hamba maka dia memberi musibah kepada hamba itu. Maka orang beriman ketika dapat musibah itu malah berbesar hati. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah masih mencintai saya, masih sayang kepada saya, masih memperhatikan saya dengan kelembutannya dan kasih sayangnya. Dan itu membuat hati lebih nyaman dan tidak tersiksa dengan musibah. Apalagi musibah dan nikmat itu sebenarnya kan beda tipis. Kesengsaraan dengan kegembiraan, kesengsaraan dengan kesenangan itu beda tipis. Ya. Banyak kesengsaraan itu yang dianggap menyenangkan. Kondisi menakutkan itu dianggap menyenangkan. Itu banyak. Karena itu film-film horor juga laku keras kan itu. Itu kan menakutkan, tapi bagi yang nonton menyenangkan. Bagi yang seneng, ya kan. Bagi yang tidak seneng ya tidak menyenangkan. Ya. Bersepeda itu juga menyengsarakan. Ada mobil, ada motor kok bersepeda, itu menyengsarakan. Tapi kalau disikapi dianggap menyenangkan, ya menyenangkan. Sepak bola itu mencari sengsara kan itu. Ya. Kalau memang senang bola, beli bola, dikeloni, ya, dibawa kemana-mana, selesai. Tapi kenapa untuk rebutan? Padahal bisa beli sendiri-sendiri. Karena dianggap menyenangkan, akhirnya ya, kesengsaraan itu tidak dianggap sengsara. Jadi sebenarnya kita ini tinggal bagaimana hati mensikapi. Dan hamba yang mengenal Allah Ta'ala bahwa dia maha baik dan tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat buruk kepada hambanya. Dan perbuatan Allah itu antara kebaikan dengan keadilan, antara kemurahan dengan keadilan, dan sifat adil juga baik. Dan kasih sayang Allah itu maha luas, mencakup seluruh makhluknya. Dan kepada hamba yang beriman kasih sayangnya sangat istimewa, kelembutannya sangat istimewa. Maka kalau kita ingin bahagia, hati kita tidak bersedih hati, maka ridho selalu kepada Allah dan berbaik sangka selalu kepadanya, itu kuncinya. Dan menikmati apa yang diujikan, baik dalam melaksanakan perintah, nikmati dan yakini memang kita membutuhkan amalan yang diperintahkan ini. Kalau sampai kita nggak beramal dengan amalan ini, kita akan sulit untuk bahagia dunia maupun akhirat. Ketika kita dihadapkan pada yang dilarang, kita harus meyakini bahwa apa yang dilarang ini memang berbahaya bagi kita, membahayakan diri kita dunia maupun akhirat. Ini memang merusak kehidupan batin maupun zahir dunia maupun akhirat, sehingga kita meninggalkannya itu dengan penuh kerelaan hati dan keridhaan kepada Allah yang telah melarang itu. Dan amalan hati yang seperti itu sangat mempengaruhi nilai pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Kalau sekedar melaksanakan perintah tapi tidak ada kecintaan kepada amalan terhadap perintah itu, beda jauh dengan orang yang melaksanakan perintah dengan penuh kecintaan. Melaksanakan perintah seakan-akan karena keterpaksaan, beda jauh. Dan dari situlah bahwa ahli ilmu derajatnya nggak bisa disamai oleh ahli ibadah yang sekedar taat perintah menjauhi larangan,
Pokoknya ini karena perintah Allah ya harus kita laksanakan. Ya. Tapi amalan hati ini kurang. Ini beda. Karena itu ahli ibadah maksimalnya adalah seperti bintang. Adapun ahli ilmu seperti bulan purnama. Miliaran bintang ternyata tidak bisa mengalahkan satu bulan purnama. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Sudah Isya, biasanya adzan dulu, silahkan adzan. Kita lanjutkan. Wa min lutfillahi ta'ala bi'abdih, termasuk bentuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, ayyaj'ala ma yabtalihi bihi minal ma'asi sababan li rahmatih fayaftahu lahu 'inda wuqu'i dhalika babat taubah wat tadarru' wal ibtihala ila rabbih wazdira'a nafsihi wa ihtiqariha atau ihtiqaraha wa zawal al-'ujbi wal kibri min qalbih ma huwa khairun lahu min kathirin min at-ta'at. Bahwa Allah menjadikan apa yang Allah ujikan kepada hambanya berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang hamba itu terjerumus ke dalam kemaksiatan itu menjadi sebab kasih sayang Allah, menjadi sebab kasih sayang Allah. Jadi hamba kadang-kadang tidak dilindungi dari godaan sehingga terjerumus pada kemaksiatan. Dia tidak melindungi ya karena hukuman bagi hamba itu, untuk hamba itu, karena hamba itu telah lupa kepada Allah, lupa kepada aturan Allah, atau telah mengurangi hak Allah, mengurangi keikhlasannya, akhirnya dibalas dengan tidak diberi hidayah dalam waktu mungkin 1 jam, sehingga dalam 1 jam itu dia dikuasai oleh syaitan dan bisa dijerumuskan kepada kemaksiatan. Maka itu Allah jadikan untuk hamba yang beriman sebagai sebab untuk mendapatkan kasih sayang. Karena Allah Ta'ala membuka untuk hambanya ini, setelah terjerumus kepada kemaksiatan, Allah membuka pintu taubat untuknya dan juga pintu tadarru' supaya hamba menjadi merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga hamba menjadi bangkit semangatnya untuk kembali kepada Allah agar kembali diridhoi olehnya. Dan dengan terjerumus pada kemaksiatan itu, akhirnya sang hamba merasa dirinya ini hina, remeh di hadapan Allah Ta'ala, rendah. Maka hilanglah dari diri hamba itu rasa bangga diri, dan bersihlah hati hamba itu dari rasa sombong karena merasa telah berdosa, telah terjerumus ke dalam kubangan dosa yang semua dosa itu hina. Dan kondisi merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, walau telah banyak beramal kebaikan, tapi karena terjerumus pada dosa akhirnya merasa udah hina lagi di hadapan Allah. Rasa hina di hadapan Allah itu lebih baik baginya daripada banyak ketaatan, daripada banyak jenis ketaatan. Bahkan kata Nabi di dalam
sebuah hadisnya bahwa Allah Ta'ala mengatakan, bahwa Nabi mengatakan, laula tudnibun la dhahaballahu bikum thumma yubaddilukum qauman yudnibun fayatubun wa yastaghfirun fayaghfirallahu lahum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seandainya kalian itu tidak pernah berbuat dosa semuanya, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, kemudian mengganti kalian dengan kaum yang masih berbuat dosa, kemudian mereka bertobat dan mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni untuk mereka. Ini bukan berarti hadis ini mendorong kita untuk memperbanyak dosa, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha luas ampunannya, dan siapapun yang terjerumus pada dosa jangan putus asa dari ampunannya, karena bertaubat dari dosa itu buahnya luar biasa. Allah Ta'ala lebih gembira melihat hambanya bertobat dari dosanya dibandingkan gembiranya seorang yang kehilangan onta dan perbekalannya di tengah gurun Sahara, mencarinya hingga putus asa tidak mendapatkannya kembali, kemudian dia putus asa sambil berbaring atau istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian terlelap sebentar, kemudian dia bangun, ternyata onta dan perbekalannya utuh ada di sebelahnya, ada di sampingnya lagi. Saking gembiranya dia sambil memegangi tali kendali ontanya mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a fil kalam min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Digambarkan oleh Nabi bahwa kegembiraan Allah melihat hambanya yang bertobat dari dosa-dosanya lebih daripada gembiranya orang tadi menemukan kembali ontanya yang hilang. Ya. Dan kita nggak usah berusaha menambah dosa kita sudah banyak. Dosa kita sudah banyak, sudah tidak terhitung. Tiap hari bisa miliaran mungkin jumlah dosa kita. Karena itu ya, hadis seperti tadi bukan memberikan dorongan untuk menambah dosa, tapi ya kita berbaik sangka kepada Allah bahwa kita ini kadang-kadang nggak dilindungi dari godaan sehingga masih terjumus kepada dosa. Itu adalah karena kasih sayang Dia juga, karena setelah itu terbukalah kasih sayang Allah yang lebih besar bagi kita kalau kita mau, yakni dengan cara banyak taubat dan istighfar. Sebagaimana Nabi setiap hari itu minimal 100 kali istighfar dan taubat kepada Allah. Padahal Nabi tidak pernah menyengaja untuk berbuat dosa kecil dan tidak pernah terjumus pada dosa besar. Kemudian wa min lutfihi bi abdihil habib indahu idza malat nafsuhu ma'a syahwati nafsid darrah wastarsalat fi dhalika ayunaghisaha alaihi wa yukaddiraha fala yakadu yatanawalu minha syai'an illa makrunan bil mukaddirat mahsyuwan bil ghasas li alla yamila ma'aha kullal mail. Termasuk bentuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya yang dicintainya adalah apabila nafsunya manusia, nafsunya hamba itu condong mengikuti syahwat nafsunya yang membahayakan,
sehingga lepas dalam hal itu, maka Allah Ta'ala memberikan kepada nafsu itu rasa tidak nyaman dan merasa kotor jiwanya karena hal itu, sehingga seorang hamba ini hampir-hampir tidak pernah mendapatkan sesuatu yang dicarinya dalam kemaksiatan atau dalam mengikuti hawa nafsu, kecuali disertai hal-hal yang dirasa mengotori jiwa dan membuat jiwa nggak nyaman, bahkan dipenuhi rasa tertekan setelah melakukan hal itu, atau bahkan ketika melakukannya merasa tertekan, merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya tidak cenderung kepada maksiat itu dengan total, tidak hanyut dengan total kepada kemaksiatan itu, bahkan ternyata cuman begini, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Akhirnya setelah itu juga masih nggak nyaman, akhirnya terdorong untuk inabah dan taubat kepada Allah Ta'ala, untuk kembali diridhoi, ingin kembali diridhoi Allah dan ingin dosa itu bersih, akhirnya bertobat kepada Allah. Karena itu kemaksiatan itu bagi orang beriman itu akan dirasakan sebagai penghilang kenikmatan malahan. Ya. Dan memang man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Itu bentuk kasih sayang Allah yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Barang siapa terburu-buru untuk melakukan sesuatu sebelum saat halalnya, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkan yang diharapkannya dengan kenikmatan itu. Bukan berbuah nikmat. Dan itu karena Allah Ta'ala memang maha lembut kepada hambanya. Beda dengan orang kafir yang memang tidak pernah merasakan nikmatnya iman, tidak pernah merasakan bagaimana kondisi hati bersih, jiwa tenang, nggak pernah, sehingga selalu bingung nikmat jiwa, nikmat batin itu kayak apa, tidak pernah merasakannya. Karena itu ketika mengikuti hawa nafsu, dia merasa ini mungkin ini yang menyenangkan, ini yang nikmat. Karena tidak pernah punya bandingan yang lebih nikmat dari itu. Karena itu akhirnya hanyut dalam kemaksiatan, hanyut dalam kekufuran. Tapi orang beriman yang masih dicintai Allah, itu karena Allah maha lembut kepada hamba-hamba yang beriman, itu tidaklah diberi atau dibiarkan seperti itu. Karena itu kita harus sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah kepada iman. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Latif, tentunya yang pertama mahabbatullah Azza wa Jalla wal unsubih, haitsu innahu yaltafu bi ibadihil mu'minin wa yuhsinu ilaihim wa yarfuqu bihim wa la yu'ajjil alaihim bil uqubah wa la ya'jal alaihim bil uqubah wa yasuqu lahum al khaira min haitsu yahtasibun wa min haitsu la yahtasibun. Orang yang mengimani nama Allah Al-Latif dan faham maknanya dan tahu apa saja bentuk kelembutan Allah kepada hambanya,
maka akan tumbuh cintanya kepada Allah, tumbuh cintanya kepada Allah, dan luluhnya hati di hadapannya, hilang rasa liarnya di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala memang maha lembut kepada hamba-hamba yang beriman, selalu berbuat baik kepada mereka, bersikap lembut kepada mereka, dan tidak terburu-buru menghukum mereka dengan siksaan-siksaan karena kesalahan mereka. Dan bahkan Allah menggiring untuk hamba-hamba yang beriman, menggiring segala kebaikan dari arah yang sudah disangka oleh hamba-hambanya ataupun yang tidak disangka. Bal qad yasuqu lahumul khaira min haitsu yakrahun. Bahkan kadang-kadang Allah menggiring kebaikan untuk hamba-hamba yang beriman dari arah yang tidak disukai oleh orang beriman. Tapi tahu-tahu ternyata kebaikan. Dan itu lebih menyenangkan. Ya, orang itu kalau habis khawatir, cemas, ternyata yang didapat bukan hal yang merugikan tapi menguntungkan, itu menjadi lebih gembira dan lebih menganggap itu nikmat yang besar. Wa hadhil mahabbah tuthmiru taqarruba ilaihi subhanahu bi anwa'il ubudiyat kama tuthmiru al-haya' wal ijlal lahu subhanahu. Wa hadzal haya'u yadfa'ul abda ila ta'zimi hurumatihi subhanahu fala yaghshaha wa hududihi fala yaqrubuha kama tuthmiru hadhil mahabbah ad-da'wah ilaihi subhanahu wal jihad fi sabilihi wa tadhiyah bin nafsi wal mali fi sabili mardatih. Dan rasa cinta kepada Allah ini akan membuahkan usaha mendekatkan diri selalu kepada Allah yang maha suci. Karena tabiatnya hati yang mencintai akan selalu ingin dekat dengan yang dicintai. Kalau hati mencintai Allah melebihi segalanya dan selalu dipenuhi rasa cinta kepadanya, akan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepadanya karena merasa nikmat dan nyaman ketika dekat dengannya. Sehingga segala ibadah yang Allah syariatkan, yang Allah cintai untuk kita laksanakan, kita bersemangat melaksanakannya karena cinta kepadanya dan karena ingin dekat dengannya. Sebagaimana rasa cinta kepada Allah akan membuahkan rasa malu, membuahkan rasa malu kepadanya, dan juga pengagungan kepadanya, memuliakan dia. Dan rasa malu ini akan mendorong hamba untuk mengagungkan apa saja yang atau dianggap besar apa saja yang diharamkan oleh Allah atau diberi kehormatan, sehingga dia tidak akan berani menodai apa yang diberi hormah oleh Allah Ta'ala, dan tidak akan melakukan apa-apa yang diharamkan Allah. Karena tabiat orang yang mencintai akan taat pada yang dicintai, dan tabiat orang yang mencintai tidak ingin dibenci oleh yang dicintai. Dan juga hamba yang sudah mencintai Allah dan punya rasa malu kepada Allah tidak akan melampaui batas-batas Allah, bahkan mendekati batas larangan itu tidak berani. Sebagaimana rasa cinta ini juga membuahkan semangat untuk mengajak manusia mengabdi hanya kepada Allah dan berjuang di jalan Allah, dan bahkan berkorban harta dan jiwa di jalan mencari keridhaan Allah. Karena Allah mencintai hamba-hambanya
yang berjuang di jalannya dan berdakwah di jalannya. Bahkan perkataan yang paling Allah cintai adalah perkataan yang mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berdakwah mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah dan dia sendiri beramal saleh dan menyatakan dengan penuh izzah dan merasa bangga dengan keislamannya. Dia menyatakan, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang Islam berserah diri kepada Allah. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Latif adalah at-tuma'ninah was-sakinah allati yaskubuha hadzal ismul karim fi qalbil mu'min. Rasa tenang, tentram, di dalam hati orang beriman karena pengaruh dari nama yang mulia ini. Kenapa? Karena merasa Allah Ta'ala ini maha sayang, maha lembut, sehingga tidak cemas, tidak khawatir, apalagi dia senang dimintai. Dia tidak pernah menyanyiakan orang yang mendekat dan meminta padanya dan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Terus apa yang dikhawatirkan? Dia maha memberi dan dia maha kaya. Kalau toh dia menyempitkan itu karena kasih sayangnya. Kalau dia memberi musibah itu karena kasih sayangnya. Dia tidak kejam, bahkan dia tidak pernah mendolimi hambanya dengan kedoliman sekecil apapun. Dia malah marah ketika kita nggak mau minta padanya. Sekedar kita mensyukuri apa yang dia berikan, dia akan menambah nikmat itu. Kurang apa? Maka hati menjadi tenang, tidak khawatir. Walau ditakut-takuti, awas lo ya, ini zaman persaingan ketat. Kalau nggak gabung dengan multi level ini nanti nggak tahu nasibnya, karena persaingan saat ini sudah luar biasa. Maka kita kalau nggak ikut jaringan ini akan terhempas jadi orang pinggiran dan sebagainya. Enggak. Allah Maha Kaya. Bahkan kekayaan Allah Ta'ala kalau diberikan itu, makhluk ini kurang jumlahnya untuk bisa menghabiskan kekayaan Allah Ta'ala. Dan tidak ada suatu apapun kecuali di sisinya ada gudang-gudangnya. Dan Allah menurunkannya sesuai kadar yang dia kehendaki, ukuran yang paling maslahat untuk hambanya. Wa ma min syai'in illa indahu khazainuh wa ma nunazziluha wa ma yunazziluha illa wa ma nunazziluha illa biqadari ma nasha wa ma nunazziluhu illa biqadari ma nasha. Tidak ada sesuatu apapun kecuali di sisi Allah ada gudang-gudangnya. Di sisi kami ada gudang-gudangnya. Dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar ukuran yang kami kehendaki. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Latif adalah sidqut tawakkul 'ala Allah waridha bima yakhtaruhu subhanahu wal iktsar min du'al istikharah alladhi bihi yufawwidul 'abdu rabbahu subhanahu fi ay yakhtara lahu ma kana lahu fihi al-khair fid dunya wal akhirah. Jujurnya dan benar-benarnya tawakal kepada Allah akan membuahkan benarnya tawakal, sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, pasrah betul
dan ridho dengan apa saja yang dipilihkan oleh Allah, karena Dia maha lembut kepada kita dan Dia maha tahu, lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Lebih tahu tentang akibat apa saja untuk kita daripada kita. Bahkan kita nggak tahu banyak hal tentang masa depan, apa yang terbaik untuk kita, apa akibat semua yang kita lakukan. Dan juga memperbanyak doa, minta pilihan. Mau kemana istikharah. Jadi istikharah itu nggak cuman untuk orang yang mau nikah. Ini kurangnya kita istikharah, kadang-kadang istikharah itu cuman kalau mau nikah. Sama kalau mau nikah lagi, itu istikharahnya seser ya. Ya. Enggak. Mau usaha apa istikharah. Mau pergi kemana, pergi jauh istikharah ya. Minta pilihan kepada Allah, karena Dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita berencana apa kemudian ternyata enggak jadi, kita harus yakin kalau sudah istikharah kok enggak jadi, itulah yang terbaik untuk kita, itulah pilihan Allah. Kita harus ridho, jangan sampai patah hati ya. Alladzi bihi yufawwidul abdu rabbahu, di mana dalam istikharah itu seorang hamba menyerahkan kepada Tuhannya dalam pilihan, supaya Dia yang memilihkan untuk hamba ini. Yang pilihan Allah itulah yang tentunya ada kebaikan untuk hamba ini, kebaikan di dunianya hamba ini maupun di akhiratnya ya. Termasuk milih jodoh tadi. Pilih mana? Punya istri sangat cantik tapi menyebabkan ya nantinya malah ke neraka, daripada punya istri yang tidak cantik menyebabkan menolong dia, memudahkan dia untuk ke surga. Pilih mana? Ya. Ya. Punya istri cantik tuh di dunianya biasanya sengsara ya. Kemudian innallaha subhanahu wa ta'ala la yufutuhu minal ilmi syai' wa in daqqa wa sawra li'annahu latiful khabir. Membuahkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak akan luput baginya pengetahuan terhadap alhamdulillah ya rahmatullah. Pengetahuan yang tidak akan luput dari sesuatu pun meskipun sekecil apapun, karena Dia maha lembut lagi maha tahu. Fa idza alimal abdu anna rabbahu mutasibun bi diqqatil ilmi wa ahitatihi bi kulli saghiratin wa kabirah, hasaba nafsahu ala aqwalihi wa af'alihi wa kharakatihi wa saknaihi wa suknatihi fa innahu fi kulli waqtin wa hin baina yaday latifil khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Maka apabila hamba sudah tahu demikian, bahwa Tuhannya itu menyandang sifat pengetahuan yang sangat detail, sangat lembut, sangat rinci, dan pengetahuan Dia meliputi segala yang kecil maupun besar, maka hamba akan selalu memperhitungkan diri sebelum diperhitungkan nanti, memperhitungkan seluruh ucapannya, memperhitungkan seluruh perbuatannya, memperhitungkan seluruh gerakan dan diamnya,
karena Allah Ta'ala dalam segala waktu dan segala keadaan ini, atau seorang hamba ini sadar bahwa di segala waktu dan keadaan ada di hadapan Allah yang maha lembut lagi maha tahu. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah zat yang telah mencipta segala sesuatu itu mengetahui, yakni mengetahui seluruh ciptaannya? Ya tentu mengetahui. Wa huwal latiful khabir, dan dia atau sedangkan dia itu maha lembut lagi maha tahu. Nah, itulah di antara buahnya. Dan orang yang selalu menghisap diri, introspeksi diri, itu akan semakin baik insya Allah. Karena kalau telah berkata yang salah atau berkata tanpa ilmu, tidak tahu apa yang dikatakan dan diyakini itu salah apa benar, dia akan selalu mencari pengetahuan supaya nggak salah. Kalau ternyata salah, dia akan bertobat sebelum pintu tobat tertutup untuknya. Dan kalau selalu memperhitungkan perbuatannya, hari ini apa yang telah dilakukannya berupa kebaikan dan berupa kesalahan, banyak mana dosa dengan pahala yang didapatkan, akan memacu dia untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam kebaikan. Bahkan sudah beramal kebaikan pun masih menghisap diri, memperhitungkan kebaikan saya tadi benar-benar ikhlas karena Allah atau masih kecampuran karena manusia. Untuk berikutnya meningkatkan kualitasnya dan sebagainya. Itu hikmah yang luar biasa ketika orang mengingat selalu bahwa Allah itu selalu memperhatikan semua apa yang ada pada kita, bahkan tidak hanya zahirnya kita tapi juga batin kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu memperhatikan, dalam menilai kalian itu memperhatikan amal kalian dan hati kalian, bukan menilai dari fisik kalian atau rupa kalian, tapi memperhatikan qulubikum wa amalikum, hati kalian dan amal kalian. Tayyib. Mungkin dari sini sebelum diakhiri ada satu atau dua pertanyaan, silahkan. Ada? Gak ada kayaknya. Ya. Di Mojokerto itu jam 7:04 sudah sangat malam ya. Kalau di tempat lain di Tulungagung biasanya 7:30 baru dirasa agak malam. Kadang jam 8 kurang dikit itu baru dianggap malam. Tapi maklum di kota itu memang ya orang biasanya dari pagi sampai sore bekerja. Ya. Di desa lebih ayem gitu ya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.